Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa 'ashah wa nashkuruhu ala sawabighi ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqin siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ishtafahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa awa wa qtafa atharahu wattaba'a hudahu. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad faza man ata'ahu wattaqah wa khasira wa khaba man kafara bihi wa 'ashah wa akhdarul kibra was-sum'ata fa inna sahibahuma la yaqbalun nasihata walau minal malaikat wa abshiru biqudumi afdhalis syahri wa ajla wasta'iddu lil ibadat ayyamahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Al-hadis. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah bahwa kita hari ini akan didekatkan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan puasa. Bulan puasa, selama bulan puasa kita ini akan dituntut oleh Allah agar kita mengkosongkan perut kita setiap hari selama bulan puasa di siang hari, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, hal ini khatib menyampaikan adalah sebagai peringatan khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah yang hadir di masjid di aula At-Tin ini. Karena bulan ini, bulan Ramadan yang akan datang ini adalah merupakan bulan puasa. Puasa berhenti makan, mengistirahatkan mulut kita dan perut kita dari macam-macam makanan, khususnya di siang hari. Betul-betul perut kita ini akan dilatih untuk menahan nafsu makan dan nafsu yang lainnya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, bulan ini betul-betul sangat tepat sekali jika Allah memberikan satu bulan penuh untuk latihan kita, melatih perut kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, terutama nafsu makan. Perlu kita ingat para jemaah yang hadir di masjid ini, kita sadari mayoritas penyakit yang diterima ataupun yang diderita oleh saudara-saudara kita, mayoritasnya adalah dimulai dari perut, dari makanan. Dan makanan ini bukan hanya makanan yang sehat saja yang seharusnya masuk ke dalam perut kita, bukan sehat secara materi saja, tetapi secara maknawi pun juga harus sehat. Mungkin di antara kita sudah menjaga makan kita sebersih mungkin, sesehat mungkin, namun ternyata uang yang dipakai untuk membeli makanan,
Uang yang dipakai untuk memberi bahan makanan itu masih dipertanyakan kehalalannya. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa yang haram itu dianggap halal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sakit perut disebabkan terlalu seringnya setiap harinya itu mengelola uang yang di dalamnya itu ada riba misalkan. Padahal jelas-jelas Allah mengharamkan yang namanya riba. Namun berhubung kita ini hidup di Indonesia, menganggap riba itu adalah biasa-biasa saja. Bahkan negara pun, pemerintah pun juga menganggap itu pun sah-sah saja. Perlu kita ingat, sekali riba, sekali haram, tetap haram selamanya. Tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa memakan riba, menerima riba bisa diibaratkan seperti menzinai ibu kandungnya sendiri sampai 35 kali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Betapa dahsyatnya efek negatif daripada riba. Sementara kita yang hidup di negeri Pancasila ini, negeri yang adil makmur ini, kita bukan berdasarkan negeri kita bukan berdasarkan syariat agama, namun berdasarkan Pancasila. Maka kita yang sebagai orang yang beragama Islam, kita pun juga harus berhati-hati, bisa memilah dan memilih mana yang haram dan mana yang halal. Jangan anggap bahwa itu banyak temannya menggunakannya, kemudian kita tenang-tenang saja. Silahkan, monggo. Namun khotib sudah mengingatkan, khususnya untuk pribadi khotib, jangan lakukan itu. Karena apa? Sekecil pun harta yang nilainya riba itu akan menjadi sumber malapetaka. Bisa kita koreksi diri. Kenapa? Di dalam keluarga kita ada juga penyakit-penyakit yang tidak kunjung selesai. Sudah banyak harta yang dikeluarkan untuk mencari kesehatan. Padahal yang diperlukan adalah introspeksi diri. Adakah noda-noda hitam yang ada dalam kehidupan kita? Ataukah masih ada noda-noda hitam, noda-noda dosa yang biasa kita kerjakan? Apalagi yang berkaitan dengan harta yang haram. Naudzubillah. Sekecil apapun, apalagi kalau harta haram itu sudah masuk ke dalam perut kita, jangan kaget. Dimulai dari asam lambung, mah, tipes dan lain-lainnya, akhirnya merembet ke organ-organ yang lainnya, membuat pusing, jantung berdebar-debar, peredaran darah tidak lancar. Di dalam pikiran hanya berobat dan berobat. Itu sampai kapan? Bahkan ada kata-kata yang sedikit mengejek. Jadikanlah obatmu sebagai makanan sehari-hari. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal yang baik adalah jadikanlah makananmu sebagai obat. Insya Allah ini pendapat orang yang cerdas. Bahkan filsafat Cina pun pernah mengatakan, berobat ketika sakit ibarat menggali sumur ketika haus. Terlambat sudah. Dan tepat sekali syariat agama sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah memberikan satu waktu, 1 bulan untuk berpuasa itu adalah untuk juga memperbaiki lambung kita, memperbaiki mindset kita, memperbaiki pola pikir kita. Di dalam bulan Ramadan kita banyak bersedekah, bersedekah, berinfak, tidak memperbanyak makan. Namun bagi mereka yang tidak menyadari diri, tidak sadar bahwa bulan puasa adalah bulan latihan kita, kawah condro di muko untuk iman kita. Memang banyak juga orang yang belum menyadari
Memang benar pagi, siang, sore berpuasa, namun ketika buka puasa, apapun makanan yang ada di atas meja bisa dilahap habis. Ingat, kita sedang melatih perut kita untuk menahan makan. Dan satu yang kami ingatkan, khususnya untuk pribadi khotib, jangan dahulukan buka puasa dengan es. Karena es itu jelas, itu tidak bersahabat dengan yang namanya minyak. Lebih-lebih hari ini di negeri kita sedang kebingungan tentang minyak. Sebenarnya ada nilai positifnya supaya kita mengurangi gorengan. Itu nilai positifnya. Puasa nanti, saran dari khotib, kurangi gorengan, kurangi santan, hindari es. Insya Allah air hangat itu akan lebih sunnah, lebih menyehatkan perut kita. Dan jangan terlalu menggebu-gebu untuk berbuka puasa. Sekedarnya saja, bukan berarti tidak makan, bukan. Tetapi tahanlah nafsu makan. Kita sedang melatih perut kita, melatih membersihkan perut kita dari segala makanan yang kotor, jasmani ataupun maknawi, secara materi ataupun secara maknawi, dari makanan yang jelek-jelek kita hindari. Di antaranya adalah uang riba. Jangan sekali-kali. Bagaimana kita sudah terlanjur kita ini berhutang kepada bank yang dimana di dalamnya ada ribanya? Oke, mulai saat ini tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk tidak mengulangi lagi dan memperbanyak istighfar, bertaubat. Insya Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, namun maghfirah Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Inna maghfirataka ya Allah awsa'u min dunubina. Ya Allah, itu pun juga doa yang sangat luar biasa. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, maghfirahmu, ampunanmu jauh lebih besar, lebih luas dibandingkan dosa-dosa yang pernah hamba lakukan. Artinya berhenti untuk mengerjakan yang maksiat ataupun yang ada di dalamnya itu riba. Berhenti pelan-pelan, mohon ampunan kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Dan yang paling berbahaya adalah sudah mengambil barang riba namun nyaman-nyaman saja. Ini yang sangat berbahaya. Tidak menyadari bahwa itu dosa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka lewat mimbar ini khotib mengingatkan, waspadalah. Karena dari sedikit riba itu akan merusak lambung kita, membuat asam lambung jadi tinggi, membuat tipes, membuat emah, dan macam-macam penyakit akan muncul dari situ. Membuat pankreas menjadi rusak. Ketika pankreas menjadi rusak, peredaran darah menjadi terhambat, akan merusak organ-organ yang lain. Dan ketika sudah terjadi koreng di kaki, kita hanya fokus konsentrasi pada luka yang ada. Padahal ada sumber yang sangat amat penting sekali, yaitu menghindari riba. Mudah-mudahan khutbah yang singkat sedikit ini dapat membangun kesemangatan kita dalam mengerjakan perintah-perintah Allah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun rauf rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qur rabbi farham wa anta khairur rahimin.